Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Song-songoni dihamu amang inang untuk jemaat kami yang mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming. Dimanapun saudara-saudari berada saat ini, tapi kami menyapa secara khusus untuk jemaat kami yang sakit tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan sukacita kepada saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tiba di Minggu Okuli. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud sangat menghayati firman Tuhan dan dia mengamalkan firman Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Daud tidak luput dari kesalahan, Daud tidak luput dari dosa, tapi Daud selalu berupaya untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup benar itu sebenarnya bukan orang tanpa dosa. Kita ingat Abraham, karena imannya dia dianggap benar di hadapan Tuhan. Orang benar itu bukan tanpa dosa. Orang benar itu berupaya selalu untuk sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan dengan topik Minggu Okuli, firman Tuhan itu sempurna. Betapa pentingnya setiap orang hidup di dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadi tekanan topik minggu hari ini. Jadi kalau ada di antara kita yang belum menghidupi firman Tuhan setiap hari, maka hari ini kita akan diingatkan
Betapa kita sebagai orang percaya harus senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini digubah dalam sebuah syair lagu yang sampai sekarang juga masih sering. Kalau sudah mulai dilantunkan intronya saja kita sudah ingin bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kenapa begitu penting? Bahkan Mazmur mengatakan pelita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa dulu tidak seperti sekarang pencahayaan. Kalau orang mau bepergian mereka harus bawa pelita. Kalau sekarang kan tidak lagi. Gak perlu kita bawa senter cahaya. Daku boto molohita adong nama godang di bona pasogit. Kalau mau ke Banjar satu atau Banjar lainnya, ikon dibuat do senter atau penerangan kan itu, karena tidak ada cahaya di sana. Tapi kalau sekarang kan tidak di Tebet, inilah istimewanya. Kalau kita mau partangyangan malam, kayaknya nggak ada yang senter ya, untuk melihat jalan begitu. Tapi kalau dulu mereka membutuhkan penerangan, pelita. Itu sebabnya Mazmur menggunakan istilah pelita. Betapa firman Tuhan itu seperti pelita. Kalau dipakai pelita, saudara-saudari, saya misalkan berjalan di tempat yang gelap, saya bawa pelita, ini yang nampak tidak sampai ke ujung jalan sana. Paling yang nyampe dari sini tempat saya berdiri misalkan sampai pintu utama. Sekitar berapa meter lah ini. Itulah fungsinya pelita untuk melihat jalan cahaya. Tapi untuk kedepannya masih terlihat tidak? Tidak, gelap. Makanya pelita harus dipegang terus. Supaya di jalan yang gelap yang kita tidak lihat sana. Dengan pelita ini kita bisa melihat jalan. Kalau kita ibaratkan hidup. Kita tidak tahu hidup kita bagaimana ke depan. Gelap. Masih tidak nampak. Maka kita butuh pelita. Yang terlihat sekian meter, kita jalani sedikit-sedikit setiap hari. Lalu kita bawa terus pelita kita ini, firman Tuhan. Supaya jalan ke ujung sana bisa terlihat. Itu sebabnya Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Aiholum do parida ata, mamereng ahana masa di juluta. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tentang hidup kita sendiri. Tentang anak-anak kita. Kita tidak tahu. Kita butuh pelita yang memberikan cahaya. Supaya jalan kita bisa terus nampak. Dalam Mazmur pasal 19 ini saudara-saudari dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan dalam bahasa Ibraninya Torah. Artinya adalah hukum, aturan. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna. Aturan-aturan Tuhan itu sempurna. Sepertinya tidak banyak orang yang suka lagi diatur. Atau anak-anak zaman sekarang kalau udah dikasih rule atau peraturan, wah udah langsung membangkang. Bahkan luar biasanya selalu ada statement yang berkata, peraturan kan ada untuk dilanggarin namusnya dotong. Jadi ngapain juga dibuat peraturan ya kalau untuk dilanggar. Tapi banyak orang berkata begitu. Kan peraturan ada untuk dilanggar katanya. Tapi sebenarnya kalau dikatakan Taurat Tuhan, Torah itu peraturan. Peraturan Tuhan itu sempurna dan tidak boleh dilanggar. Peraturan Tuhan itu sempurna. Dan hanya orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan yang melakukan peraturan Taurat Tuhan. Mari kita ingat sejarah bangsa Israel. Apakah ketika mereka di Mesir jadi budak diberikan Tuhan Taurat, peraturan, hukum? Tidak. Selama mereka statusnya menjadi budak, mereka tidak mendapatkan peraturan. Tapi lihat, begitu mereka keluar dipimpin oleh Musa. Setelah mereka jadi orang yang merdeka, bukan jadi budak, Tuhan memberikan kepada mereka Taurat. Atau perintah-perintah. Jadi hanya orang yang merdeka lah yang melakukan Taurat Tuhan. Orang yang bermental budak lah sebenarnya yang tidak melakukan peraturan. Dari sejarah Israel ini kita bisa belajar.
Ternyata Taurat Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang sudah merdeka. Jadi sederhananya saja Bapak Ibu ya, kalau kita berjalan di lalu lintas ini ada peraturan, kita langgar, saat itu kita menjadi mental budak, mental orang-orang budak. Kita ingat bangsa Israel tidak dikasih Tuhan peraturan selama mereka jadi budak Mesir. Tapi begitu status mereka orang-orang merdeka, bebas, Tuhan kasih peraturan-peraturan. Jadi kita pun begitu, ada peraturan di gereja, ada peraturan di lalu lintas, ada peraturan untuk anak muda-mudi di sekolah, di kampus, di tempat bekerja. Jam sekian harus masuk, jam sekian pulang kerjanya, schedule ini dan itunya sekian semua diatur. Ikuti, kita yang mengikuti itu adalah orang-orang yang bermental merdeka. Peraturan. Ini kalau kita melihat dari kata dasarnya. Torah, aturan. Taurat Tuhan itu sempurna. Aturan Tuhan, peraturan Tuhan, ajaran Tuhan itu sempurna. Sempurna ini berarti tidak bercacat. Jadi apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini, semua itu sempurna. Tidak ada yang salah cetak, tidak ada yang salah pengertian. Tapi apa yang Tuhan ilhamkan kepada para penulis firman pada waktu itu, semuanya sempurna. Dan yang menariknya yang pertama, ternyata dikatakan apakah dampak dari Taurat atau firman ajaran peraturan itu. Di ayat 8 dikatakan Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Ternyata yang menyegarkan jiwa kita, yang membuat kita mendapatkan kekuatan baru, yang dapat membuat kita refresh kembali, kayak laptop kalau udah terlalu lama dipakai bisa hang. Makanya kalau bicara kita menginang ya sama anak kita sama orang tua kita udah belepotan ngomongnya, udah hang ya katanya gitu. Udah mulai hang. Kalau orang terlalu banyak bebannya bisa disebut tanda kutip seperti alat-alat gadget itu kan hang. Apa biasanya yang kita lakukan kalau laptop kita sudah mulai error, mulai hang, kita refresh kembali kan itu. Laptop pun begitu dibawa ke tukang servis supaya di refresh lagi. Ternyata amanginang jiwa kita bisa juga seperti itu. Bisa tertekan kita karena keadaan. Bisa kalut kita karena kondisi. Bisa kita ini mumet pikiran kita. Gak bisa berpikir jernih. Muda-mudi juga karena beban pekerjaannya. Bisa. Seperti tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Maka dikatakan ayat 8. Hayati firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena itu menyegarkan jiwa kita. Jadi orang yang selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Jiwanya selalu disegarkan. Dan kalau salisa minggu atau mabigi hati ini di batah. Orang di gereja, di pertangyangan. Tidak. Tapi setiap hari maka jiwa kita selalu segar. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1. Setiap orang yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau dikatakan di tepi aliran air gak pernah kekurangan amanginang. Gak pernah kekurangan. Pohon ini kan yang paling dibutuhkan apa? Mineral, air. Jadi kalau pohon itu selalu mendapatkan air, dia akan tumbuh. Sekarang kita dikatakan kalau kita mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Gak kekurangan amang inang, tidak pernah tanda kutip hang pikiran kita ini. Mulu aka alak amang dohot inang adong isarana persoalan dan gabi murhing atong buhina. Buasa songuni bohim opung taronggalin na kan. Madana gudangan persoalaku memikiri anakku. Pahupuku marsahit. Nyon matusan on matuson inna. Tapi kalau orang yang walaupun punya banyak beban. Karena dia menghayati firman Tuhan. Dikatakan nanti kita akan lihat matanya bercahaya. Wajahnya segar. Jadi unang idok kamu ate. Toe maidang padita alani bohini halak batak doon marsuhi-suhi. Tidak ada segar-segarnya, tidak ada bercahayanya. Saya tidak percaya. Karena firman Tuhan yang menuliskan sendiri. Menyegarkan jiwa. Kalau jiwa itu kan di dalam ya, bahasa Yunaninya suke. Dari dalam
Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau jiwanya sudah segar, nampaklah dari wajahnya, nampak pardopahannya, nampak dari attitude-nya, nampak dari ucapannya. Dan gale-gale songuni, adong peulaun semangat do. Jangan, jadi kalau kita sudah nggak punya semangat, bangun tidur nggak punya semangat, jiwanya perlu disegarkan itu. Berarti kurang banyak baca firman Tuhan. Bukan kurang banyak healing ya. Habis nanti uang kalau healing terus. Tuh Bandung Majo healing, marwus inna. Coba silakan pergi. Paling 2 hari diceritakan, habis itu selesai. Kan temporer. Mana tabungan habis, harus pergi ke sana ke sini. Ke Eropa lah dulu, mungkin kalau ke Eropa nanti pulangnya bisa lebih recharge dulu, kan begitu, suka seperti itu, mudah-mudi. Oh tidak, Tuhan itu tidak ditemukan di tempat-tempat yang mewah, atau kesegaran jiwa tidak ditemukan di tempat-tempat yang memberikan menurut pikiran kita itu menyegarkan jiwa. Ternyata tidak di mana-mana, tapi di dalam firman Tuhan inilah yang menyegarkan jiwa kita. Dari segala tekanan hidup, dari segala beban hidup, dari semua tanggung jawab yang harus kita penuhi, firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Jadi kalau masih ada, setiap hari belum rutin kita baca firman Tuhan. Lalu kita berkata, kok aku gak kuat menghadapi semuanya. Kuncinya firman Tuhan dibaca dan direnungkan tidak setiap hari. Tidak perlu kita mengangkat tangan kita. Apakah di sini masih ada kita yang belum membaca firman Tuhan? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 1 kali pun belum pernah. Kalau ada, maaf ya Mang Inang, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau ada kan, masih sampai di kitab mana, lalu gak maju-maju. Gak semangat lagi, gak komit lagi, gak konsisten lagi. Saya mau mengingatkan kita semua. Jangan berharap kita akan kuat menghadapi kehidupan kalau firman ini tidak menjadi topangan utama. Apalagi untuk kita HKBP, kita sudah sangat dibantu dengan adanya almanak. Almanak itu ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Dan itu dirancang untuk 3 tahun sebenarnya. Jadi kalau 3 tahun kita baca itu secara teratur, selesai kita baca Alkitab. Jadi itu kan dicicil sedikit-sedikit, Amang Inang, konsisten saja baca itu. Pelan-pelan, konsisten, komit, pagi hari, malam hari. Renungan hariannya sudah ditayangkan, kita bisa dengar. Sebenarnya kita sudah dipermudah sekarang. Pagi hari firman Tuhan udah banyak sekali masuk. Dari gereja ini, gereja itu. Belum lagi yang tulisan, bukankah begitu? Banyak sekali. Itu untuk menyegarkan jiwa kita. Jadi Amang Inang, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini di Minggu Okuli, mari kita diingatkan kembali. Sudah seberapa sering kita membaca firman setiap hari. Setiap keluarga juga. Kalau bisa satu rumah itu membaca firman Tuhan bersama. Kalau sudah tidak termungkinkan lagi, karena biasanya kalau anaknya sudah besar, anaknya sudah punya dunianya sendiri katanya. Jadi kadang kita saja, tapi kalau saya menitipkan sebisa mungkin meloboi dope, rapmah, adong paho pumuna ajak. Walaupun mungkin belum dimengerti, dan dia tuh si dope biarkan telinganya mendengar. Karena itu menjadi kebiasaan, habitnya yang baik. Dan nanti akan dia lakukan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Yang kedua, peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Peraturan Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya edut. Bukan mendut ya Amang Inang. Edut dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Peraturan itu dalam makna Ibraninya adalah ajaran petunjuk. Jadi kalau dikatakan ternyata firman Tuhan atau peraturan Tuhan itu memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ternyata orang yang rajin baca firman Tuhan memiliki hikmat. Orang yang mengimani, menghayati firman Tuhan, dia memiliki hikmat. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Karena saya melihat
Orang-orang mau mengeluarkan dana yang besar supaya anaknya pintar. Masih TK juga sekolahnya sudah dicari yang terbaik. Harga biaya sekolah TK selevel uang kuliah. Tapi gak apa-apa, biar apa? Biar pintar. Kalau gak dapat di negeri ini sampai ke luar negeri. Supaya apa? Pintar. Keluar dananya besar. Saya katakan dunia tidak kurang orang pintar. Orang bisa mengeluarkan dana besar supaya pintar anaknya. Tapi dunia kekurangan orang berhikmat. Padahal hikmat tidak perlu pakai dana. Gak perlu keluar negeri. Gak perlu ke sekolah mahal. Tidak ada sekolah yang menuliskan melahirkan anak-anak yang berhikmat. Adong dulu dapat hita di dia sikolan adong songoni tarsurat. Tidak, biasanya melahirkan orang-orang yang cerdas. Beretitude biasa begitu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin ketika dia lulus dia punya sertifikat hikmat. Tidak. Karena apa? Hikmat datang dari Tuhan. Dan hikmat dikatakan ayat 9 diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti titah, perintah, aturan. Ternyata Amang Inang gak perlu keluarkan uang banyak. Baca firman Tuhan, ajari anak-anak kita. Jadi jangan terlalu sibuk mengajari anak-anak di sekolahnya. Dibawa les, dibawa ke sini sampai habis waktunya. Sampai lupa untuk ajarkan firman Tuhan. Udahlah kalau firman Tuhan di gereja aja saat sekolah minggu 2 jam. Gak cukup Amang Inang. Jiwa mereka itu harus sejak sekarang ditanamkan firman Tuhan. Jadi kalau mereka nanti pergi kemanapun. Mereka sudah hidup dalam firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi, seringkali kita melihat orang mungkin terlalu sibuk membuat anaknya mungkin supaya pintar, supaya punya keterampilan. Tidak salah, itu baik. Tapi jangan lupakan yang paling utama, menanamkan anak itu supaya mencintai firman Tuhan. Demikian juga untuk opung di sini yang ada pahopunya, ingatkan cucuku ini harus cinta sama firman Tuhan. Kita bangga memang mereka bersekolah, kita bangga. Tapi harus lebih bangga kalau mereka bisa menghayati, didengarkan. Ini yang paling penting, tugas utama. Aido na idokon ditiki dibuan padidion kan. Na doho mengajari anakku munaon. Apakah engkau mau mengajari anakmu ini supaya mereka tahu firman Tuhan? Itu yang ditanya saat dibaptis. Pendeta melalui agenda HKBP tidak ditanya, maukah engkau menyekolahkan dia sampai dia nanti sarjana, master, profesor. Tidak ditanyakan. Tapi yang ditanyakan kepada orang tua saat mereka berdiri berjanji di hadapan Tuhan. Apakah engkau mau mengajari mereka tentang firman Tuhan? Dan ada lagi di sana pertanyaan selanjutnya. Maukah engkau membawa mereka ke gereja? Itu sangat konkret pertanyaan saat dibaptis. Jadi tanggung jawab orang tua yang paling utama menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kalau orang Israel dulu saat engkau duduk, berjalan, berdiri, tidur, ajari terus firman Tuhan. Dan tuliskan itu di setiap pintu dalam tradisi Yahudi mereka selalu tulis firman Tuhan. Jadi kalau lagi berdiri mereka ingat firman Tuhan, berjalan ingat firman Tuhan. Saya pikir rumah kita gak banyak lagi seperti itu ya. Yang di dinding-dinding entah apa yang ditulis. Aksesoris-aksesoris lainnya lah. Tapi kalau kita lihat ternyata dari tradisi orang Israel. Mereka selalu menuliskan itu di dinding rumah mereka. Jadi mungkin tuh akaina mangalo pape na ijaha patini debatadot tong. Sambil masak begitu toh. Yang dibaca juga hukum Tuhan. Lalu mau pergi lagi ke sana. Ke depan diingat lagi dibaca lagi ada firman Tuhan. Jadi gak sempat marungut-ungut. Lo janai nama napon, lo janai nama ngalopaun, gak sempat. Karena yang dibaca dan direnungkan saat itu adalah firman Tuhan. Diingatkan terus. Karena itu saudara-saudari, ini mungkin salah satu yang kelihatannya kuno ya. Kalau sekarang semua serba digital lewat HP. Tapi sebenarnya bisa juga di aksesoris rumah kita, dinding, bolehlah. Atau di untuk anak-anak muda-mudi ya. Kalau dari sini anak muda-mudi yang ngekos, bikinlah di kos kamarnya itu tulisan-tulisan firman Tuhan. Jadi memotivasi terus. Oh ingat firman Tuhan. Tidak menjadi letu-lesu. Kemudian dikatakan menjadi orang yang berhikmat kepada yang tak berpengalaman. Jadi jangan takut menjalani hidup
saya tidak berpengalaman, saya tidak bisa. Dengan firman Tuhan, saudara-saudari bisa. Karena diberikan hikmat Tuhan. Siapapun saudara-saudari atau yang ada di sini atau yang ada di rumah mendengarkan firman ini dan kebetulan nanti akan dilantik pada pukul 9 menjadi pengurus setiap dewan, fungsionaris, badan audit atau juga di setiap seksi, di setiap punguan kor. Saudara-saudari, jangan katakan aku tak berpengalaman. Hikmat Tuhan. Hari ini kita baca ayat 8, hikmat Tuhan mengajari orang yang tidak berpengalaman. Jadi nggak cuma intelektual ternyata dalam hal memanage, memimpin, menjadi pengurus, tapi juga hidup dalam firman Tuhan. Mari kita lihat kembali dikatakan 9 ini yang saya katakan. Orang yang mencintai firman Tuhan matanya bercahaya. Bercahaya amang inang, bukan keluar apa ya, keluar cahaya jadi terang. Wah nanti itu menakutkan juga ya. Tapi seandainya bisa, terdeteksilah yang suka baca firman Tuhan dan tidak. Jadi kalau yang baca firman Tuhan matanya terang-terang gitu. Seandainya bisa dideteksi seperti itu, berapa watt, makin terang matanya, oh ini pembaca firman Tuhan yang sangat tekun. Tapi kan tidak ya, kita tidak bisa membedakan mana yang suka baca firman Tuhan dan tidak. Yang dimaksud di sini mata bercahaya adalah dia mampu melihat dengan mata imannya pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah ragu untuk melihat berkat Tuhan. Matanya tidak tertutup karena persoalannya yang besar. Walaupun dia punya banyak pergumulan, matanya tetap bercahaya untuk melihat pertolongan Tuhan yang jauh lebih besar menolong dia. Orang yang hidup dalam firman Tuhan matanya bercahaya untuk melihat Tuhan yang hebat akan membantu dia. Itulah yang disebut mata bercahaya. Jadi bukan seperti bohlam lampu. Matanya bercahaya, dia selalu melihat Tuhan yang hebat menolong hidupnya. Tidak tertutup oleh pergumulan. Tidak tertutup oleh persoalan. Dan kita lihat lagi amang inang di ayat selanjutnya. Takut akan Tuhan itu suci dan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan ayat 11 bahwa firman Tuhan itu lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Lebih indah daripada emas, dibandingkan firman Tuhan dengan emas masih lebih indah daripada emas. Saya rasa kalau emas ini nilainya jarang turun, biasanya naik terus. Dan berharga kita anggap emas ini. Kalau di kampung sana mau beli apa-apa, tumagon mama nuor emas, lumayan sama ya minna kan. Jadi patokannya punya emas itu berarti ada hartanya. Berapa? Jadi kalau kita yang mungkin di sini tidak terlalu ya kalau berpesta pakai emasnya banyak begitu ya. Kalau di pengalaman di sana mungkin status itu dari apa yang digunakan. Kan begitu makin banyak makin orang. Wah berarti ada begitu. Jadi kalau emas ini kenapa firman Tuhan membandingkan di ayat yang ke-11 itu dengan emas. Karena emasnya itu nilai selalu naik dan berharga. Tapi dikatakan orang yang mencintai firman Tuhan, menghayati firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Ternyata firman Tuhan ini lebih berharga daripada emas. Jadi kalau ditanya berapa investasimu inang simatua, berapa investasimu inang, emasmu ada berapa gram banyak, oh bergram-gram. Berapa pasal ini kan firman Tuhan, berpasal-pasal. Jadi yang lebih berharga dari semua itu, dari emas adalah firman Tuhan. Selama ada firman Tuhan dalam hati kita, hidup kita, kita tidak perlu cemas akan kebutuhan dunia, itu yang dimaksud. Bukan soal emasnya saja. Selama kita menghayati firman Tuhan, kita tidak perlu takut akan kebutuhan hidup setiap hari. Dan dikatakan di ayat itu juga kan madu, lebih manis dari madu. Ini berbicara soal kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Selama kita hidup dalam firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, kita tidak perlu takut kekurangan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Matius 4 ayat 4. Tapi dari setiap firman yang keluar.
Kalau diibaratkan seperti makanan, satu hari berapa kali kita makan Amang Inang? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, kalau diet 1 kali barangkali ya. Tapi normalnya 3 kali. Untuk makan saja kita 3 kali supaya kuat. Kalau firman Tuhan hanya 1 kali juga tidak, patutlah mati iman kita. Sekali lagi kalau kita berbandingkan dengan makan, sedangkan makan sampai 3 kali supaya kuat. Apalagi membaca firman Tuhan. Harus lebih daripada itu. Dan yang terakhir saudara-saudari, ayat 14 dan 15 ini adalah penutup dari Daud. Tapi khusus 14 dia minta pada Tuhan, lindungilah hambamu terhadap orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku supaya aku tak bercela. Amang Inang sering karena orang yang berbuat salah, orang yang bercela, orang yang tidak baik, kita jadi ikut tidak baik. Dipancing kita emosi, kita jadi ikut emosi. Bahkan kita bisa lebih jahat lagi. Makanya Daud berkata, jangan sampai mereka menguasai aku dan aku jadi bercela. Kalau firman itu ada padaku, orang jahat pun samaku, aku tidak akan melakukan yang seperti mereka lakukan. Supaya aku tak bercela, itu kata Daud. Jadi firman Tuhan fungsinya di ayat 14 ini dikatakan apa? Menguasai hati dan pikiran kita. Di parwaroa pehita, kita diucapkan yang tidak baik tentang kita tidak akan terpancing untuk membalas itu. Kita tidak akan terpancing untuk merespon itu. Jadi ayat 14 ini mengajari kita Amang Inang, aya dong do halak songoni dapur cuan. Tapi kalau dia dipancing, tapi jangan coba-coba dipancing ya. Katanya bisa lebih daripada yang kita tahu. Tapi biasanya baik orangnya misalkan begitu. Iya, tapi kalau dipancing, bahaya. Tapi kalau orang yang dikuasai firman Tuhan, kondisi tidak akan mengubah hidupnya, ucapannya. Itu yang dikatakan oleh Daud pada ayat 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya fungsi firman Tuhan. Menyegarkan jiwa, membuat mata bercahaya melihat pertolongan Tuhan, menyukakan hati. Kemudian juga dikatakan bahwa firman Tuhan lebih berharga daripada emas, lebih manis daripada madu. Firman Tuhan yang terakhir ayat 14 bisa menguasai hati pikiran kita untuk tidak jatuh dalam dosa dan bercela. Karena itu mari terus hidup dalam firman Tuhan. Mari terus menghayati firman Tuhan. Sekali lagi, ikutilah pembacaan firman Tuhan dengan teratur. Kalau kita sudah punya pembacaan firman Tuhan masing-masing keluarga, silakan Amang Inang. Tapi jika ada di antara kita yang masih membacanya random saja, khususnya muda-mudi ya, silakan dari almanak diikuti. Maka itu akan membawa kita untuk teratur membaca firman Tuhan dan selesai untuk membaca firman Tuhan satu kitab dan dapat menghayati firman Tuhan, itu yang terpenting. Kalau kita berkata, aduh gimana ya Inang pendeta, dibaca pun firman Tuhan ini tidak ada yang kuingat. Amang Inang ingat gak khotbah minggu lalu dari mana? Kayaknya nanti setelah keluar dari sini 4-5 jam saya tanya juga bisa lupa kali ya. Dari mana tadi firman? Apalagi yang minggu lalu. Yang bulan lalu Amang Inang ingat khotbah dari mana? Saya mau ilustrasikan, ada seorang suami berkata begini. Setiap pagi istri saya selalu memasak makanan yang sangat enak. Sebelum saya pergi kerja. Setiap saya makan, saya mendapatkan kekuatan baru untuk pergi bekerja. Tapi kalau ditanya, apa saja yang sudah dimasak oleh istrimu 1 bulan itu, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Tapi yang saya tahu, dengan apa yang dia buat, saya menjadi kuat. Ingatan kita ini gak setia, mungkin kita bisa lupa. Kita bisa tidak ingat, tapi percayalah, kalau sudah kita baca, kita renungkan, walau kadang tidak kita ingat, itu sudah memberi kepada kita kekuatan. Kita menjadi kuat. Karena itu, hayati firman Tuhan, baca firman Tuhan terus menerus Amang Inang. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan atas pergumulan kita karena ada firman Tuhan yang menjadi penopang hidup kita. Diberkatilah Amang Inang semua yang hadir hari ini. Amin. Mari kita berdoa.